Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Teruntuk ayah bunda, inilah jawaban mendasar pertanyaan anak tentang Allah, yang dimana penting ayah bunda ketahui. Silakan like, share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga menjadi pahala dan dengan cepat terwujudnya generasi muslim bertauhid, dan terkhususnya lagi cerdas. Pertanyaan pertama, Bu, Allah itu apa sih? Jawablah, nah, Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Langit, bumi, laut, sungai, batu, kucing, cicak, katak, burung, semuanya. Termasuk menciptakan nenek, kakek, ayah, ibu, dan juga kamu. Ucapkan dengan menatap mata anak sambil tersenyum manis. Pertanyaan kedua, Bu, bentuk Allah itu seperti apa? Jangan jawab begini. Ini jawaban yang keliru. Bentuk Allah itu seperti anu, ini, atau itu. Karena jawaban seperti itu pasti salah dan menyesatkan. Jawablah begini. Adek, tahu kan bentuk sungai, batu, kucing, kambing, semuanya. Nah, bentuk Allah itu tidak sama dengan apapun yang pernah kamu lihat. Sebut saja bentuk apapun. Bentuk Allah itu tidak sama dengan apa yang akan kamu sebutkan. Ucapkan dengan menatap mata anak sambil tersenyum manis. Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11. Asabiku semua. Pertanyaan ketiga. Bu, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Jangan jawab begini. Jawaban yang keliru. Ya, karena Allah itu gaib. Ya, artinya barang atau sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jawaban bahwa Allah itu gaib semata jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3. Dan ini dikhawatirkan imajinasi anak yang masih polos
akan mempersamakan gaibnya Allah dengan hantu, jin, malaikat, bahkan peri dalam cerita dongeng. Bahwa dalam ilmu tauhid dinyatakan Allah itu nyata senyata-nyatanya, lebih nyata daripada yang nyata. Sudah tidak terbantahkan. Apalagi jika kita menggunakan diksi, pilihan kata, barang, dan sesuatu yang ditunjukkan pada Allah. Bukankah sudah jelas dalil Al-Quran surah-surah bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu bukan sesuatu, tidak sama dengan sesuatu, melainkan pencipta segala sesuatu. Meskipun segala sesuatu berasal dari zat, sifat, asma, nama, dan af'al, perbuatan Allah. Tetapi diri pribadi Allah itu tidak berzat, tidak bersifat, tidak berasma, tidak beraf'al. Diri pribadi Allah itu tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sekalipun, hanya Allah yang tahu diri pribadinya sendiri. Dan tidak akan terungkap sampai akhir zaman di dunia dan di akhirat. إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Dalam Quran surah An-Najm ayat 16 sampai 17. Ya, ini tafsir dari seorang arif billah, bukan dari kami pribadi. Wallahu a'lam. Nah, jawablah begini. Mengapa kita tidak bisa melihat Allah? Bisa kita jawab dengan balik bertanya padanya sambil melatih, ya, berpikir retoris kepada anak kita. Adek, bisakah nampak matahari yang terang itu langsung? Tidak kan? Karena mata kita bisa jadi buta. Nah, melihat matahari saja kita tak sanggup. Jadi bagaimana kita mau melihat pencipta matahari itu? Ya kan? Pertanyaan keempat. Bu, Allah itu ada di mana? Jangan jawab begini. Jawaban yang keliru. Nah, Allah itu ada di atas, di langit, ya, atau di surga, atau di arsy. Jawaban seperti itu menyesatkan logika anak, karena di luar angkasa tidak ada arah mata angin, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu jika Allah ada di langit, apakah di bumi Allah tidak ada? Jika dikatakan di surga, berarti lebih besar surga daripada Allah. Berarti prinsip Allahu Akbar itu bohong. Thumma stawa 'alal 'arsy. Dia bersemayam di atas arsy. Ya. Ayat ini adalah ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang wajib dibelokkan tafsirnya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya, kita mengenal makna denotatif dan konotatif. Nah, ayat mutasyabihat ini tergolong makna yang konotatif. Ya. Juga jangan jawab begini, ini jawaban yang keliru. Nah, Allah itu ada di mana-mana. Dikhawatirkan anak akan otomatis berpikiran Allah itu banyak dan terbagi-bagi. Ya. Seperti para Freemason atau politeis Yunani kuno. Ya. Jawablah begini. Nah, Allah itu dekat dengan kita. Allah itu selalu ada di hati setiap orang yang soleh. Termasuk di hati kamu. Jadi, Allah selalu ada bersamamu
dimanapun kamu berada. Qalbun mu'min baitullah. Hati seorang mukmin itu istana Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Allah sering loh bicara sama kita. Misalnya, kalau kamu teringat untuk bantu ibu dan ayah, tidak berantem sama kakak, adik, atau teman, tidak malas belajar, tidak susah disuruh makan. Nah, itulah bisikan Allah untukmu. Ya, ucapkan dengan menatap mata anak, ya, sambil tersenyum manis. Ya. Wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Ya, sahabatku semua, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mungkin ya, itu yang dapat kami sampaikan ya pada pembahasan video kita kali ini. Jadi, enggak usah bingung lagi ketika anak kita bertanya tentang Allah. Maka jawablah seperti yang telah kami utarakan tadi. Ya, sahabatku semua, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.